Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok ya. Jadi ini sebagai referensi ataupun tips kepada teman-teman semua ketika sudah terkena pelanggaran 22 poin, 23 poin. Nah, apa sih untuk solusinya? Jadi kita akan bahas di video kali ini ya, untuk tips solusinya. Bagaimana cara kita mengatasi untuk akun TikTok affiliate kita yang terkena pelanggaran 22 poin, 23 poin ya, yang mendekati sekitar 24 poin. Nah, ini ada sebagai contoh ya, sebagai contoh akun saya sendiri 18.000 followers di sini langsung permanen. Nah, ini sebagai gambaran buat teman-teman semua. Jadi dampak kalau kita nggak mengikuti pedoman ataupun aturan dari panduan komunitas TikTok Affiliate Program, ya dampaknya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini 18.400 followers itu langsung dibatasi permanen. Dan tentunya ini masih banyak teman-teman juga yang nggak tahu. Jadi kalau sudah 24 poin, ini sebenarnya sudah permanen teman-teman ya. Jadi maupun gimana pun caranya itu sudah nggak bisa. Jadi ini kenapa saya mendapatkan teguran ataupun dibatasi permanen seperti ini untuk di akun ketiga saya di sini ya, ini karena saya menggunakan konten reupload. Nah, jadi saran buat saya, makanya saya tidak menyarankan buat teman-teman ya yang jualan di TikTok Affiliate Program masih menggunakan konten reupload ataupun gambar-gambar statis untuk gambar bolak-balik seperti itu ya, ataupun video statis ataupun rekaman layar, itu tidak saya sarankan teman-teman, karena saya pribadi sendiri itu sudah pernah terkena pelanggaran permanen ya. Hanya saja nggak masalah teman-teman ya. Jadi dari sini ya, itu tentunya pribadi dari diri saya sendiri juga belajar ya tentang memang jika akun kita ingin jangka panjang, akun kita ingin awet ya, untuk bisa jualan di TikTok Affiliate Program, ya kita harus mengikuti panduan dan juga persyaratan kebijakan untuk monetisasi di bagian TikTok Affiliate Program ya. Jadi seperti itu. Jadi ini sebagai gambaran saja buat teman-teman agar ya teman-teman juga tidak melakukan kesalahan hal yang sama. Jadi tips dan juga solusinya buat teman-teman yang sudah terkena hampir sekitar 24 poin ataupun sekitar 23, 22, itu apa sih tips solusinya? Jadi tips solusinya yang pertama, ketika memang ada beberapa video teman-teman yang sekiranya teman-teman itu nggak yakin bakal video itu lolos, mendingan dihapus aja untuk videonya. Dan untuk akunnya itu saran dari saya, ketika teman-teman sudah terkena di sekitar 23 poin itu wajib di privat saja ya. Jika teman-teman ingin akunnya masih ingin pulih kembali, ya kita privat terlebih dahulu, kita tunggu sampai 90 hari. Nah, itu tips buat teman-teman semua, karena kalau sudah 23 poin itu sudah mendekati sekitar 24 poin. Kesalahan satu video ya, kesalahan satu video lagi yang kita lakukan itu bisa permanen seperti ini ya. Jadi dari sini tentunya harapan saya buat teman-teman semua, jangan coba-coba menggunakan konten reupload ya. Dan ini terbukti ya, teman-teman bisa cek di reputasi akun, kita masuk ke TikTok, kita masuk di reputasi akun seperti ini, hanya gara-gara satu video saja di sini ya, satu video saja teman-teman langsung 24 poin ya. Padahal ini saya menggunakan teknik rekam layar ya, kemudian menggunakan editing dari aplikasi CapCut, bahkan sudah saya ekspor ya di CapCut itu sekitar 3 kali ya, saya ekspor di CapCut sekitar 3 kali, itu masih terkena pelanggaran hanya gara-gara satu video saja langsung 24 poin dicabut ya. Dan tetapi apakah masih bisa menggunakan fitur monetisasi yang lain? Jawabannya masih bisa, seperti bekerja sama dengan game itu masih bisa. Nah, di sini saya buktikan kepada teman-teman. Di sini saya juga masih menggunakan fitur monetisasi incentive game ya. Di sini teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini saya masih bisa monetisasi untuk yang lainnya, tetapi tidak untuk TikTok Shop for Creator. Jadi ini sebagai gambaran saja buat teman-teman semua. Ya, artinya ya di sini itu kita jangan coba-coba ya, jangan coba-coba reupload kalau teman-teman hanya memiliki satu akun saja. Jadi jangan sampai nanti ada penyesalan ya. Jadi di sini sebagai gambaran saja kepada teman-teman semua, seperti inilah dampak dari ketika kita tidak menggunakan konten asli ataupun konten buatan kita sendiri. Nah, saran dari saya, walaupun kita hanya memiliki beberapa produk saja di TikTok Affiliate, itu nggak masalah. Kita bisa bikin video itu berulang kali. Nah, bagaimana caranya? Ya, teman-teman nanti tinggal dibuat saja bagaimana cara kita menggunakan produknya, bagaimana cara kita, apa keuntungan dari produknya ya. Jadi teman-teman tinggal diatur saja bagaimana cara teman-teman memasarkan untuk produknya. Jadi sebenarnya banyak ya,
untuk tutorial cara menggunakan produknya, kemudian juga apa keuntungannya, itu kan bisa teman-teman buat beberapa video hanya satu produk saja. Sebenarnya itu bisa ya. Dan itu malahan akan lebih aman dibanding teman-teman menggunakan konten re-upload. Jadi ya ini sebagai pelajaran saja buat pribadi saya sendiri. Ya, jadi apakah dari sini saya pernah menyerah? Ya, jawabannya memang saya pernah menyerah teman-teman ya, gara-gara ini terkena pelanggaran permanen. Tetapi dari sini ya itu saya lebih semangat lagi. Saya pikir memang ya untuk mendapatkan penghasilan itu tidak semudah yang kita bayangkan ya untuk di TikTok ini. Dan selanjutnya ya saya di sini saya fokus lagi buat akun baru lagi, dan alhamdulillah dari satu akun ini terkena pelanggaran. Di sini saya sudah mendapatkan 2 akun TikTok affiliate yang juga sudah saya kembangkan. Nah, jadi artinya walaupun kita pernah terkena pelanggaran, ataupun buat teman-teman yang terkena pelanggaran permanen seperti ini, saya sarankan jangan pernah menyerah ya. Jadi saya sendiri ya mungkin kemarin sempat sempat lemas sedikit, tapi dari situ saya bangkit lagi, saya kembangkan lagi akun baru, dan alhamdulillah sekarang sudah dapat 2 akun TikTok affiliate yang juga saya kembangkan. Jadi dari satu yang terkena pelanggaran, ini menjadi motivasi sendiri buat saya bahwa segala sesuatu itu tidak mudah ya. Jadi kalau kita ingin yakin di TikTok ya, itu saran saya buat teman-teman yang mungkin sudah terkena pelanggaran 24 poin, itu kita bangkit lagi, kita buat akun baru lagi, nggak masalah, kita mulai dari awal lagi. Jadi semua pun konten-konten kreator pasti akan merasakan hal yang seperti ini awalnya ya, sebelum mereka sukses, sebelum mereka banyak komisinya, itu juga banyak sekali pengorbanan yang mereka korbankan, seperti mengorbankan waktu untuk editing jualan di TikTok update program ya, kemudian juga tidurnya juga kurang, pasti mereka seperti itu. Jadi orang-orang yang sukses saat ini itu juga awalnya merintis teman-teman ya, artinya mereka yang sukses saat ini itu sudah merintis duluan. Jadi mereka juga sudah menghabiskan banyak waktu di TikTok ya, sudah fokus di TikTok membuat konten. Jadi ya memang sesuai, kalau mereka sudah yakin, sudah fokus ya, maka banyak yang berhasil di sini. Jadi intinya keberhasilan orang lain itu menjadi motivasi buat kita ya, untuk kita lebih bisa maju lagi, untuk kita bagaimana caranya kita ini bisa seperti mereka. Jadi itu yang harus teman-teman tanamkan di dalam diri teman-teman. Jadi saya pribadi sendiri ya, itu kalau melihat penghasilan orang lain itu besar, itu malah bikin saya lebih semangat lagi teman-teman ya. Jadi saya lebih semangat lagi. Nah, kenapa? Ya saya berpikirnya seperti ini, kenapa mereka bisa, kenapa saya tidak? Itu prinsip saya dari dulu teman-teman ya. Jadi nggak ada istilah saya iri dengan orang yang mendapatkan banyak komisi, itu nggak ada. Yang saya irikan adalah kenapa mereka bisa, saya tidak. Jadi saya harus lebih giat lagi dalam bagaimana cara saya mengembangkan untuk jualan di TikTok affiliate program. Nah, jadi pandanglah keberhasilan orang lain itu sebagai motivasi untuk kita lebih maju lagi teman-teman. Nah, ini sebagai gambaran saja buat teman-teman semua, dampak dari kita menggunakan konten re-upload, hindari saja. Jadi solusinya buat teman-teman yang terkena pelanggaran 24 poin itu wajib di privat saja, nggak masalah. Kita privat terlebih dahulu sekitar 3 bulan sampai selesai, sampai hilang untuk pelanggarannya. Selain itu teman-teman nggak usah upload video terlebih dahulu, teman-teman nggak masalah, mengembangkan akun baru nggak masalah, sambil menunggu akun kita ini kembali normal ya. Jadi saran saya seperti itu buat teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman nggak di privat, teman-teman masih misalkan nih masih membuat konten gambar-gambar ya, itu malahan beresiko nanti terkena pelanggaran teman-teman. Jadi saran dari saya, tip buat teman-teman yang sudah terkena 23 poin. Jadi 23 poin, 22 poin itu kan sudah mendekati 24 poin ya. Jadi satu lagi teman-teman itu langsung permanen. Jadi saran dari saya ya, teman-teman bisa pilih nih video yang kira-kira akan bisa menyebabkan pelanggaran, dihapus saja. Kemudian akunnya di privat, usahakan ya teman-teman mengembangkan akun yang lain ya, sambil menunggu akun utama ini itu bisa kembali lagi. Jadi sambil menunggu 3. Kalau teman-teman privat ya, itu satu langkah lagi teman-teman, ketika sudah terkena 23 poin itu akan hilang seperti ini. Jadi daripada kita harus mengulang dari awal ya, membuat akun baru, mending kita privat saja dulu ya untuk akun yang terkena pelanggaran 24 poin. Nah, contohnya seperti ini ya, 23 poin ya, 23 poin menuju 24 poin ini kan akan hilang sekitar 90 hari nih. Jadi kalau kita sudah 21 poin ataupun 23 poin, ini mending di privat saja kalau masih sayang dengan akunnya ya. Jadi saran saya adalah seperti itu. Nah, itu tujuan agar teman-teman nantinya itu tidak terkena 24 poin, karena kalau sudah 21
23 poin, ini sudah mendekati 24 poin. Dan ini beresiko untuk akun teman-teman akan permanen. Oke, jadi seperti itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan riset saya di sini. Jadi intinya akun saya terkena pelanggaran, ini teman-teman jangan sampai menggunakan konten reupload, dan seperti inilah dampak dari kita menggunakan konten reupload ataupun konten rekaman layar. Terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.